Islamic Republic of Iran. 5 sponsor utama AFC putuskan batalkan kontrak kerjasama dengan Federasi Biadab AFC dan Bahrain yang jelas-jelas curangi timnas Indonesia. Bos besar perusahaan kredit Saison Jepang, Nelom, Continental Tires, CANAL Myanmar Ltd, Pepperstone, dan perusahaan penerbangan raksasa Qatar Airways cabut sahamnya di AFC. Dan seketika gaji karyawan AFC tersendat terancam kebangkrutan. Semua staf dan karyawan berbondong-bondong tinggalkan kantor AFC. Jadi harapan dan tuntutanku. Di sisi lain ada indikasi dendam AFC ke Shin Tae-yong. Kok bisa? Temukan jawabannya hanya di sini. Strategi jitu Shin Tae-yong kembali ke Korea Selatan untuk belajar dari pelatih legenda. Dalam upayanya mengalahkan Jepang, Shin Tae-yong tidak ragu untuk menggali ilmu dari yang terbaik. Apa yang bisa dia pelajari dan terapkan untuk timnas? Simak detailnya dalam artikel ini. Menggapai mimpi timnas Indonesia naik ke posisi 2 klasemen sementara grup C. Apa syaratnya? Timnas Indonesia menunjukkan performa mengesankan setelah melawan Jepang dan Arab Saudi. Apa yang diperlukan untuk mempertahankan posisi ini? Temukan syarat dan strategi dalam artikel ini. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. 5 sponsor utama AFC putuskan batalkan kontrak kerjasama dengan Federasi Biadab AFC dan Bahrain yang jelas-jelas curangi Timnas Indonesia. Bos besar perusahaan kredit Saison Jepang, Nelom, Continental Tires, CANAL Myanmar Ltd, Pepperstone, dan perusahaan penerbangan raksasa Qatar Airways cabut sahamnya di AFC. Dan seketika gaji karyawan AFC tersendat terancam kebangkrutan. Semua staf dan karyawan berbondong-bondong tinggalkan kantor AFC. Jadi harapan dan tuntutanku. Di sisi lain ada indikasi dendam AFC ke Shin Tae-yong. Kok bisa? Temukan jawabannya hanya di sini. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC sepertinya sedang sakit hati kepada Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia. Hal ini terlihat dari sikap mereka yang enggan menjatuhkan hukuman pada wasit kontroversial Ahmed Al-Kaf. Sebelumnya, Shin Tae-yong pernah dikenakan denda sebesar USD 7.500 sekitar 117 juta rupiah hanya karena mempertanyakan integritas wasit Nasrullah Kabirov dan AFC. Bukan hanya Shin Tae-yong, 2 pemain lainnya, Ivar Jenner dan Justin Hubner, juga menerima denda karena isu yang sama. Saat itu, Shin Tae-yong meluapkan kekecewaannya terhadap keputusan Nasrullah Kabirov yang merugikan timnas Indonesia U23 dalam laga melawan tuan rumah Qatar U23 di Piala Asia U23 2024. Keputusan kontroversial seperti penalti yang tidak jelas untuk Qatar dan kartu merah untuk Ivar Jenner yang sebenarnya tidak melakukan pelanggaran membuat Indonesia kalah 0-2. Usai pertandingan, PSSI melayangkan protes, namun yang terjadi justru hukuman denda untuk Shin Tae-yong dan 2 pemainnya. Kini 6 bulan kemudian, Timnas Indonesia kembali merasakan dampak dari keputusan wasit, kali ini pada tim senior. Wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf memberikan waktu tambahan yang berlebihan menyebabkan Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan atas Bahrain. Apa pendapat kalian tentang situasi yang menimpa Timnas Indonesia ini? Apakah tindakan AFC sudah tepat? Ayo, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Strategi jitu Shin Tae-yong kembali ke Korea Selatan untuk belajar dari pelatih legenda. Dalam upayanya mengalahkan Jepang, Shin Tae-yong tidak ragu untuk menggali ilmu dari yang terbaik. Apa yang bisa dia pelajari dan terapkan untuk timnas? Simak detailnya dalam artikel ini. Shin Tae-yong kembali ke Korea Selatan untuk berguru. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong,
dilaporkan pulang ke Korea Selatan menjelang pertandingan penting melawan timnas Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 November 2024. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengonfirmasi bahwa Shin saat ini berada di Korea Selatan untuk beristirahat dan melakukan evaluasi. Namun waktu yang tersisa sebelum pertandingan membuat banyak pihak bertanya-tanya tentang kepergiannya. Ada spekulasi bahwa Shin Tae-yong tidak hanya pergi untuk beristirahat, tetapi juga untuk berguru taktik kepada pelatih legenda Korea Selatan, Hu Jung-mo. Hu bukanlah sosok sembarangan, dia memiliki rekam jejak yang mengesankan, termasuk membawa timnas Korea Selatan finish ketiga di Piala Asia 2000 dan meloloskan tim ke-16 besar Piala Dunia 2010. Selama periode keduanya menangani timnas Korea Selatan, Hu Jung-mo berhasil mencatatkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam 3 pertemuan melawan Jepang, menjadikannya pelatih yang sukses menghadapi rival abadi tersebut. Di sisi lain, Shin Tae-yong, meski telah mencatatkan prestasi untuk timnas Indonesia, harus menerima kenyataan pahit saat skuad Garuda tumbang 1-3 dari Jepang di matchday terakhir grup D Piala Asia 2023. Menggandeng pengalaman Hu Jung-mo bisa jadi langkah strategis bagi Shin dalam mempersiapkan timnya menghadapi Jepang. Dengan pertandingan yang semakin dekat, pertukaran pikiran dan strategi antara keduanya dapat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Para penggemar berharap Shin kembali dengan rencana matang untuk membawa timnas Indonesia meraih hasil maksimal melawan Jepang. Mari kita dukung langkahnya. Menggapai mimpi timnas Indonesia naik ke posisi 2 klasemen sementara grup C. Apa syaratnya? Timnas Indonesia menunjukkan performa mengesankan setelah melawan Jepang dan Arab Saudi. Apa yang diperlukan untuk mempertahankan posisi ini? Temukan syarat dan strategi dalam artikel ini. Timnas Indonesia berpeluang naik ke posisi 2 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berpotensi naik ke posisi 2 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah melawan Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ini. Pertama, skuad asuhan Shin Tae-yong harus meraih kemenangan atas Jepang dan Arab Saudi. Jika berhasil, koleksi poin timnas Indonesia setelah 6 pertandingan akan menjadi 9 poin. Namun mereka juga harus berharap hasil dari matchday kelima yang mempertemukan Australia versus Arab Saudi berakhir imbang, begitu pula dengan pertandingan Bahrain versus Cina. Harapan timnas Indonesia memang terasa menantang mengingat Arab Saudi dan Cina dikenal kuat dalam situasi terjepit. Arab Saudi baru saja meraih kemenangan 2-1 di markas Cina meski bermain dengan 10 pemain. Sedangkan Cina datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang 2-1 atas timnas Indonesia di matchday keempat. Tidak berhenti di situ, timnas Indonesia juga harus bergantung pada hasil pertandingan lainnya. Mereka perlu berharap Jepang bisa menang di markas Cina dan laga Bahrain versus Australia berakhir imbang. Jika semua kondisi ini terpenuhi, timnas Indonesia akan berada di posisi 2 dengan 9 poin yang merupakan batas akhir bagi tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Walaupun Shin Tae-yong menargetkan timnya finish di posisi keempat di grup C, skuad Garuda sebenarnya memiliki kapasitas untuk menyentuh posisi 2 besar. Ini membuat pertandingan mendatang sangat dinanti-nanti oleh penggemar dan pengamat sepak bola. Berikut adalah penampakan klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika semua syarat di atas terpenuhi. 1. Jepang main 6.13.2. Indonesia main 6.93. Australia main 6.74. Bahrain main 6.75.
Arab Saudi main 6.66. Cina main 6.4. Mari kita dukung timnas Indonesia dalam perjuangannya meraih impian menuju Piala Dunia. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened?